tahun 1444 Hijriah ini dengan hati yang gembira, saling memaafkan antar sesama, dan penuh harap akan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya, Wali Kota Pekalongan Ahmad Afzan Aslan Junaid, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat pagi kawan, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di pagi ini di FM 91,2 News Interaktif Solutif. Bersama Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Bapak Sugiyarto yang masih menemani kita. Seperti yang kami informasikan, saat ini kita akan membahas tentang pencegahan pelanggaran dan pengawasan tahapan penataan dapil dan alokasi kursi DPRD Kota Pekalongan pada pemilu 2024. Di studio masih menemani kita ada Ketua Bawaslu Kota Pekalongan. Pak Agi, mungkin bisa diinformasikan ke masyarakat sebetulnya bagaimana sih Pak untuk regulasi penetapan dapil untuk pemilu ini Pak? Iya, terima kasih Mbak Ella. Jadi ini penetapan dapil itu kan ada bagian daripada tahapan yang krusial, yang penting dalam rangka pemilu legislatif tahun 2024. Sehingga tahapan ini sangat penting sekali, di mana bahwa tahapan dapil, karena yang dimaksud dapil itu kan daerah pemilihan itu kan sebuah arena kompetisi ya, sebuah arena kompetisi di mana di situ ada beberapa jumlah kursi yang akan diperebutkan dan kemudian itu sebagai bentuk untuk mewakili aspirasi masyarakat, aspirasi rakyat dalam daerah pemilihan itu Mbak. Sehingga ini sangat penting terutama bagi partai politik ya, karena untuk dapil anggota DPRD Kota Pekalongan ini kan akan menjadi dasar bagi partai politik untuk mengajukan calon DPRD Kota Pekalongan dan untuk menetapkan calon terpilih DPRD Kota Pekalongan. Makanya tadi saya sampaikan bahwa ini adalah salah satu tahapan pemilu yang sangat krusial, yang mungkin masyarakat harus tahu betul, karena masyarakat akan memilih dapil itu dan mereka akan terwakili aspirasi mereka ketika melakukan hak pilihnya itu Mbak. Iya, jadi ini sebagai ancang-ancang dari partai nantinya ya Pak. Ya, jadi kalau untuk penetapan dapil sendiri harusnya kapan dilakukan ini Pak Agi? Ya, penetapan dapil sudah dilakukan. Jadi makanya ini adalah salah satu bentuk sosialisasi kita kepada masyarakat, publikasi kita kepada masyarakat bahwa kita akan menyampaikan terkait dengan pengawasan sekalian tindak lanjut daripada pengawasan ketika penyusunan penetapan dapil DPRD Kota Pekalongan. Kemudian tadi salah satu kenapa kita harus mengawasi, karena didasari oleh sebuah regulasi atau aturan yang menjadi pedoman, terutama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kemudian ada Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2008 itu tentang pengawasan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Kota. Kemudian ada peraturan KPU, karena yang melaksanakan adalah KPU sebagai penyelenggara pelaksana itu. Ada peraturan KPU, misalnya peraturan nomor 6 tahun 2022 terkait dengan penataan dapil dan alokasi kursi untuk anggota DPRD Kabupaten dan Kota. Kemudian kita juga ada surat edaran petunjuk teknis. Kemudian yang tidak kalah penting adalah Perbawaslu nomor 20 tahun 2018 tentang pencegahan. Jadi itu dasar-dasar kita mengapa pada tahapan untuk penataan dapil daerah pemilihan itu dilakukan dan diawasi oleh Bawaslu, karena salah satu kewenangan Bawaslu mengawasi penyelenggaraan untuk setiap tahapan
pemilu, Mbak. Iya, termasuk juga penetapan dapil ini ya dan Betul. alokasi kursi. Ya. Berarti ditetapkan bulan apa kemarin, Pak? Jadi kalau sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 bahwa penetapan dapil itu bentuknya keputusan, itu yang memutuskan adalah surat keputusannya adalah Bawaslu RI. Jadi di kota itu dia hanya melakukan membuat rancangan penataan dan apa namanya jumlah alokasi kursi di kabupaten kota. Kalau yang menetapkan di RI, sehingga hanya mereka melakukan penataan saja, bentuknya kemudian menetapkan, tapi keputusannya ada di KPU Republik Indonesia. Iya, baik. Jadi intinya sudah ditetapkan untuk Iya. pemilu 2024 ya. Nah, kalau untuk penetapan dapil sendiri ini harus memenuhi kriteria-kriteria apa saja? Mungkin dasar-dasarnya apa ini, Pak Agi? Iya, Mbak Ela. Jadi pertama bahwa ketika kita akan melakukan penataan daerah pemilihan DPRD Kabupaten Kota, itu ada prinsip-prinsip pembentukan yang itu tidak boleh dilanggar. Pertama adalah terkait dengan kesetaraan nilai suara. Jadi prinsip ini harus dikedepankan. Jadi kesetaraan nilai suara itu bahwa ada kesetaraan antara satu suara, satu orang, dan satu nilai. Makanya tadi dapil itu kan definisinya kan sebagai aspirasi rakyat yang ada di dapil situ. Sehingga prinsip ini harus dilakukan. Kemudian yang kedua adalah ketaatan pada sistem pemilu profesional. Jadi bagaimana ketika menyusun dapil kali yang sangat penting kemudian selanjutnya itu integritas wilayah. Jadi ini integritas wilayah itu rangkaian dari wilayah, persatuan wilayah, kemudian berada dalam cakupan satu wilayah yang sama. Ini sangat penting. Kalau yang ini walaupun yang lainnya penting, ini sangat berada pada cakupan wilayah yang sama. Jadi penyusunan pembentukan dapil itu ketika kemudian di Kota Pekalongan membentuk dapil itu harus satu kesatuan dengan dapil DPRD provinsi, Mbak. Oh iya. Jadi tidak boleh misalnya kita itu di peraturan KPU nomor 6 itu di situ kan sudah ditetapkan dengan SK KPU RI bahwa dapil untuk Jawa Tengah DPRD provinsi itu ada di dapil 13. Ada 13 dapil dan Kota Pekalongan itu bagian daripada dapil 13. Yang tadi ketika menyusun dapil di Kota Pekalongan harus sesuai di satu kesatuan di dapil 13 itu untuk DPRD provinsi. Itu. Kemudian prinsip selanjutnya adalah kohesivitas. Ini ketika menyusun dapil itu harus mempelajari adat istiadat, kebudayaan gitu. Jadi satu dapil itu karakter manusianya itu punya sejarah, punya perkembangan tipologi itu yang hampir sama gitu. Kemudian kesinambungan, yang terakhir kesinambungan. Prinsip kesinambungan ini harus diterapkan ketika kemudian dengan cara apa? Dengan cara melihat alokasi kursi pada pemilu sebelumnya. Oh gitu ya. Gitu. Jadi karena ini alokasi pada pemilunya. Misalnya begini di Kota Pekalongan. Kalau dulu pemilu tahun 2019 itu ada 35 kursi. Kalau kemudian itu tidak ada perkembangan dalam arti perubahan, itu menjadi patokan. Itu, Mbak. Baik, jadi itu beberapa prinsip, diantaranya ada berapa ini? 7 berarti ya Pak ya? Ada 7 prinsip penataan dapil dan alokasi kursi pemilu 2024. Nah mungkin di sini masyarakat sudah sedikit bisa memahami ya, kira-kira kenapa kok Pekalongan masuk dapil 13. Nah ternyata itu beberapa diantaranya yang menetapkan Pekalongan menjadi dapil 13. Monggo pagi ini Anda juga bisa bergabung bersama kami di sini untuk ngobrol bersama Pak Gi ya, di 0855 420912 atau bisa langsung di 028
0852447474. Kita jeda dulu ya Pak Gi ya. Nanti kita bisa lanjutkan lagi untuk obrolan pagi ini. Kita geser ke ruang gatekeeper, kita jumpai Tri di sana. Selamat pagi Tri. Ya, selamat pagi Ella. Ya, silakan, ada informasi apa pagi ini Tri? Ya, 2 informasi untuk pagi hari ini, diantaranya Ikatan Kawan Lama atau Ikala Pekalongan berkolaborasi dengan pemerintah kota menggelar Ikala Ramadan Fest 2023 di lapangan Mataram, Kota Pekalongan. Berlangsung sejak kemarin tanggal 4 April hingga 9 April 2023, yang dibuka langsung oleh Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Auzan Arslan Junaid dengan menerbangkan balon udara. Kemudian untuk informasi lainnya, pada 17 April 2023 mendatang, kawan, ada agenda program mudik gratis dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Kota Pekalongan mengirimkan 2 armada bis dengan kapasitas 80 orang. Program ini gratis untuk masyarakat yang akan berkumpul melaksanakan lebaran bersama keluarga di Jawa Tengah, terkhusus Kota Pekalongan. Ella. Iya, baik, terima kasih Tri informasinya pagi ini. Terima kasih juga untuk kawan-kawan kita yang masih bergabung di perjalanan Halo Kota Batik. Kita akan lanjutkan obrolan pagi ini sesaat setelah yang akan lewat terlebih dahulu. FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. DII Refaiyah Umat Islam Kota Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sin, lagi mikir apa sih? Kok serius banget gitu? Bingung nih, bulan ini pengen cari hiburan kemana ya? Enaknya keluar kota atau di dalam kota aja? Loh, kok bingung? Di Pekalongan sendiri juga kan banyak acara. Ngapain harus keluar kota segala? Oh ya? Emang acaranya apa aja? Nih, catat ya. Ada hari jadi Kota Pekalongan, Pekan Syawalan di Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan, Festival Balon Udara di Lapangan Mataram, Festival Lopis Raksasa 2023 di Kelurahan Krapyak, Gang 8 Kota Pekalongan. Yang terakhir, ada wisata bahari PPNP Panjang Wetan. Hello warga Kota Pekalongan, ayo kunjungi event 2023 Kota Pekalongan. Ada banyak event yang bisa Anda dan keluarga kunjungi, seperti Hari Jadi Kota Pekalongan pada tanggal 1 April 2023, Pekan Syawalan di Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan pada 23 hingga 29 April 2023, Festival Balon Udara 2023 tanggal 24, 25, dan 27 April 2023, serta Festival Lopis Raksasa di Kelurahan Krapyak Gang 8 Kota Pekalongan dan wisata bahari PPNP Panjang Wetan yang akan dilaksanakan pada 29 April 2023. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinpar Butpora Kota Pekalongan. Terima kasih Anda masih bersama kami FM 91,2 Radio Kota Batik. Disiarkan dari Jalan Kurinci 7 Pekalongan. Telepon 424 474 atau 428 900. Untuk informasi seputar Pekalongan, kunjungi web kami rkb.pekalongankota.go.id. Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Selamat pagi kawan, terima kasih Anda masih bergabung bersama saya Ella di pagi hari ini. Dan kita juga masih ditemani Ketua Bawaslu Kota Pekalongan Bapak Sugiarto. Kita masih membahas tentang pencegahan, pelanggaran, dan pengawasan tahapan penataan dapil dan alokasi kursi DPRD Kota Pekalongan pada pemilu 2024. Kita tadi sudah mengetahui akan melakukan salah satu tugas daripada Bawaslu itu kan melakukan pencegahan dan penindakan. Melakukan pencegahan dan penindakan setiap tahapan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu.
Nah, ketika tahapan pencegahan itu yang dilakukan oleh Bawaslu, baik itu Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, kemudian Bawaslu Kabupaten Kota maupun Panwaslu Kecamatan, dia harus melakukan identifikasi dan pemetaan kerawanan. Tujuannya apa? Sehingga tujuannya kalau kita sudah melakukan identifikasi dan melakukan pemetaan kerawanan, setiap tahapan pemilu itu kita akan dengan mudah fokus untuk melakukan pencegahan. Jadi pada tahapan untuk penataan dapil anggota DPRD Kota Pekalongan itu kita melakukan identifikasi, kemudian kita melakukan pemetaan kerawanan. Ada beberapa pemetaan kerawanan yang kita lakukan. Yang pertama, bahwa akan terjadi pelanggaran terkait dengan penataan dapil ini apabila teman-teman KPU Kota Pekalongan tidak menetapkan 7 prinsip tadi itu. Ada itu yang wajib. terlewat. Iya, itu wajib karena itu dasar ya. Nah, prinsip yang harus dilakukan oleh teman-teman KPU Kota Pekalongan ketika mereka melakukan pembentukan dapil. Kalau kemudian dari 7 itu terlewati, misalnya dari 7 misalnya mereka terkait dengan prinsip kesinambungan misalnya, sehingga itu terlewati atau prinsip profesionalitas itu terlewati, itu dianggap bahwa mereka tidak melakukan secara benar terkait dengan prosedur, tata cara, mekanisme pembentukan dapil. Kemudian yang kedua itu terjadinya perubahan data kependudukan. Ini juga mempengaruhi. Jadi ini rawan juga, titik rawan. Karena apa? Pertama, ketika terjadi perubahan jumlah penduduk, misalnya di Kota Pekalongan. Saat ini jumlah penduduk di Kota Pekalongan ada 316.798, ya kan? 3 itu. Jadi itu jumlah penduduk. Kemudian ada penambahan, misalnya penambahan sampai 1.000. Kalau penambahan sampai 1.000 berarti dia akan mencapai sampai 4.000 sekian. Berarti akan ada penambahan kursi. Kan itu. Kan? Apabila kemudian itu tidak dilakukan, terjadi perubahan itu, kemudian mereka teman-teman KPU tidak memperhitungkan itu juga potensi terjadi pelanggaran. Iya, merugikan. Iya. Kemudian terjadinya pemekaran wilayah. Mbak Ella, bahwa yang dinamakan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kota itu adalah kecamatan atau gabungan kecamatan atau bagian kecamatan. Itu. Sehingga ketika bicara bahwa dapil itu adalah kecamatan, bagian kecamatan atau gabungan kecamatan yang merupakan satu kesatuan wilayah, di mana itu berdasarkan jumlah penduduk di wilayah itu untuk menentukan kursi, untuk menentukan kursi, alokasi kursi. Sehingga apa? Ya, kemudian ketika ada pemekaran wilayah, kalau di Kota Pekalongan alhamdulillah tidak ada. Itu juga akan mempengaruhi, kemudian mereka tidak menjadikan bahwa pemekaran wilayah itu jadi analisa untuk rancangan penataan itu juga menjadi titik rawan. Kemudian terjadinya perubahan regulasi yang tadi itu. Jadi ketika kemudian aturan regulasi di atasnya itu berubah semua, termasuk terutama terkait dengan nomor 6 tahun 2023 tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk anggota bentukan itu berubah. Sehingga apa? Sehingga kalau itu terjadi perubahan itu, terjadinya perubahan undang-undang dengan adanya penambahan itu akhirnya apa? Akan berubah kursinya, jumlah kursinya. Sekarang itu untuk DPR RI itu tidak 575, Mbak. Dengan ada penambahan provinsi menjadi
580. 5 Ada lagi penambahan tambahannya 5 untuk RI. Nah, kemudian yang pembentukan provinsi baru otomatis mereka menyesuaikan dengan jumlah penduduk. Mbak Ela. Ini. Jadi ini potensi kerawanan yang Mbak Ela. Ini. Jadi ini potensi kerawanan yang dilakukan oleh oleh Bawaslu melakukan identifikasi. Kalau kemudian kita sudah melakukan pemetaan terkait dengan kerawanan yang akan terjadi, minimal kita punya bekal, punya fokus bagaimana agar tidak terjadi pelanggaran dengan cara melakukan pencegahan. Itu penting karena bahwa melakukan pencegahan itu lebih baik daripada mengobati ya. Orangnya gitu. Baik. Itu. Nah, jadi itu ya kerawanan tahapan penetapan dapil. Tapi selama ini aman-aman saja ya Pak ya? Atau mungkin ada contoh kasus waktu tahun berapa gitu? Karena kita kan di Pekalongan ya, jadi Bawaslu Pekalongan itu wilayah kerjanya, wilayah pengawasannya hanya di Kota Pekalongan. Sehingga kalau kita ambil contoh kasus di kabupaten lain, kita ya ada sih beberapa, cuma kita nggak instan kan. Cuma kalau di Pekalongan tidak ada karena alhamdulillah kalau seperti itu ya. Karena pertimbangan tadi itu bahwa ternyata tidak ada perubahan regulasi, kemudian tidak ada pemekaran wilayah, kemudian jumlah penduduk ya bertambah tapi tidak terlalu signifikan karena nanti akan kita jelaskan di proses bagaimana penyusunan rancangan dapil di Kota Pekalongan. Jadi ini agak penting, nanti akan kita jelaskan mungkin di sesi akhir. Jadi itu Mbak Ela. Baik. Nah kawan, jadi itu untuk informasi lebih lanjutnya mengenai bagaimana penetapan dapil dan alokasi kursi untuk pemilu 2024. Silakan Anda juga masih punya kesempatan untuk bergabung di pagi hari ini untuk menyampaikan ya beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait pemilu 2024. Tidak harus penetapan dapil atau alokasi kursi juga ya Pak Gi ya? Boleh, silakan apa saja. Nah, silakan Anda bisa bergabung melalui 0855420912 atau bisa langsung di 02854244474. Baik, kita akan kembali sesaat lagi setelah komersial break berikut ini. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. Mes, wes tau ngubungi call center 112 apa durung? Ya wes lah, pasik dong tuku nomor karo HP anyar kae. Kudu kuwi, Mes. Call center 112 iki sing nggo gawat darurat kae, kaya kobongan, kecelakaan, banjir, gempa, ana wit-witan ambruk, listrik mati. Pokoke nek ana kejadian-kejadian sing darurat tur penting sing kudu langsung ditangani, iku jarene kon langsung ngubungi 112. Gratis tis, Mes. Insyaallah langsung ditanggepi. Oh, ngono to. Dalam keadaan darurat, pastikan masyarakat Kota Pekalongan menghubungi call center 112 Pusat Layanan Kegawat Daruratan. Call center 112 merupakan nomor tunggal panggilan darurat untuk melayani masyarakat dalam penanganan kejadian gawat darurat yang mudah diingat dan dihubungi dalam waktu 24 jam setiap hari dan 7 hari seminggu, non-stop untuk semua operator secara gratis. Adapun jenis layanannya antara lain layanan gawat darurat, layanan gawat tidak darurat, dan layanan informasi. Call center 112, sistem layanan masyarakat yang terpadu sebagai solusi dalam melayani kegawat daruratan yang terintegrasi dan profesional. Lagu-lagu hits Iwan Fals senada dengan lirik yang ditulis Frankie Sahila-Tua. Via 424474 atau WA 0855 4200912. Legenda musik Indonesia berbagi cerita di balik titian nada. Terima kasih Anda masih bersama kami FM 91,2 Radio Kota Batik. Disiarkan dari Jalan Kurinci 7 Pekalongan. Telepon 424 474 atau 428 900. Untuk informasi seputar Pekalongan, kunjungi web kami rkb.pekalongankota.go.id. Radio Kota Batik, news interaktif solutif.
Selamat pagi, terima kasih kawan-kawan kita yang masih bergabung di pagi hari ini. Waduh, untuk pagi ini ternyata banyak ini Pak yang bergabung mendengarkan kita. Ada beberapa pertanyaan juga yang sudah dikirimkan ke redaksi kami. Tapi mungkin ini beberapa pertanyaan kita pilih yang sesuai dengan tema dulu ya. Iya. Nanti di luar tema mungkin bisa ketika ada sisa waktu kita akan tetap bahas. Tapi terima kasih sebelumnya untuk Pak Agus, untuk Pak Nur di Pekalongan, kemudian untuk Bu Sri di Wonotunggal Batang. Pagi kita ke pertanyaan dari Pak Agus dulu di Buaran. Selamat pagi Bapak narasumber, ikut tanya. Pemilu serentak 2024 sepertinya ini menjadi perhelatan pemilu yang cukup besar ya. Nah, potensi pelanggaran apakah bisa saja ikut menjadi besar kalau seperti itu, Pak? Ya, terima kasih Pak Agus atas atensinya. Jadi memang namanya pemilu itu kan salah satu arena perebutan kekuasaan. Jadi bahasanya itu bagaimana merebut kekuasaan, melakukan pergantian kepemimpinan secara teratur ya, karena dilakukan setiap 5 tahun sekali, diatur di undang-undang. Ketika bicara diatur di undang-undang, ya saya pikir itu akan, namanya orang ketika dia melakukan sesuatu, apalagi ini dalam rangka merebut kekuasaan, dalam tanda petik merebut kekuasaan, sehingga mereka akan melakukan pelanggaran. Karena yang itu pertama adalah politik uang. Ya. Ini perlu potensi politik uang. Karena ini sangat marak dan ini hanya yang tidak sesuai misalnya di sekolah, tempat ibadah, di tempat-tempat pemerintahan, kemudian kampanye di tempat pendidikan, kemudian di tempat ibadah itu juga dilarang, gitu. Sehingga potensinya banyak. Ini, jadi kalau Bawaslu itu kan sebuah lembaga pengawasan secara institusi ya, secara legal. Tapi bagi masyarakat, mereka berat untuk terlibat dalam pengawasan. Jadi Pak Agus dan teman-teman yang punya hak pilih itu mari kita bersama-sama, karena pemilu itu adalah bentuk sebuah mengejawantakan bahwa kedaulatan rakyat itu akan dimandatkan oleh wakil kita yang nanti duduk di sebuah lembaga legislatif. Sehingga bentuknya masyarakat untuk bisa ikut mengawasi itu pertama ya, bahwa masyarakat sekarang itu ketika ada dugaan pelanggaran itu bisa melaporkan ke Bawaslu. Jadi bisa melaporkan ke Bawaslu. Silakan melaporkan ke Bawaslu ketika ada dugaan, sekali lagi dugaan pelanggaran terkait dengan misalnya tata cara, mekanisme, prosedur yang salah dilakukan oleh KPU. Misalnya ada terjadinya politik uang di masyarakat, kemudian atau ada penyelenggara yang tidak profesional, tidak adil, penyelenggara yang memihak pada salah satu peserta pemilu, partai politik. Itu Mbak. Iya, baik. Jadi itu Pak Agus di Buaran, intinya potensi pelanggarannya lebih besar atau tidak, sebetulnya serentak atau tidak sama-sama besarnya ya, Pak Agi ya. Betul Mbak Ila. Baik, Pak Agus matur nuwun sudah bergabung. Kemudian Pak Nur di Pekalongan, Bapak saya sebagai masyarakat yang juga mempunyai hak pilih untuk mencoblos, apakah bisa ikut dalam pengawasan pelaksanaan pemilu 2024? Jika bisa, caranya seperti apa Pak? Oh sangat sekali ya, sangat kami membutuhkan beberapa orang yang mau, yang tertarik untuk menjadi pengawasan dalam proses pemilu 2024. Ya mereka kita anggap sebagai pengawas partisipatif. Jadi pengawas partisipatif itu ya karena kemauan sukarelawan mereka untuk secara sukarelawan mereka untuk terlibat dalam proses pengawasan setiap tahapan. Jadi kita ada yang namanya kampung pengawasan, kemudian ada yang namanya pendidikan pengawasan partisipatif dan sebagainya. Jadi kalau misalnya Mas Nur ini kita 1 tahun itu ada dua kali mengadakan pendidikan pengawasan partisipatif. Tapi kalau saat ini, kalau ini kan sudah tahapan sudah berjalan, silakan Mas Nur secara aktif untuk bisa melaporkan ketika ada dugaan pelanggaran. Itu salah satu bentuk partisipasi masyarakat untuk mengawasi. Mungkin pada saat ini tahapan penataan dapil sudah lewat, kemudian pemenataan
pemutahiran data pemilih. Silakan kalau ada orang yang belum terdaftar, silakan Mas Nur bisa melaporkan ke jajaran Bawaslu, ada di kelurahan, ada di kecamatan, ada di kota, itu. Ya, jadi intinya bisa ya seluruh masyarakat ikut menjadi pengawas ya Pak Gi ya. Ini kalau tadi peserta partisipatif itu harus apa ini syarat-syaratnya itu Pak Gi? Syarat-syaratnya pertama pemilih pemula, kemudian disabilitas, kemudian ya ormas ya, ormas kelompok masyarakat ya, kemudian orang yang lain itu orang per orang yang punya kepedulian untuk terlibat mengawasi proses-proses tahapan pemilu, Mbak. Iya, baik. Jadi banyak sekali ya yang diawasi Bawaslu ya Pak Gi ya. Banyak. Ini timnya ada berapa sih sebetulnya Pak Gi di sana Pak? Timnya sedikit tapi harus mengikuti semua tahapannya gitu ya. Betul. Makanya kita hanya 3 orang, tapi makanya kenapa kita selalu mengejarkan adanya pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat. Termasuk Pak Nur tadi, monggo Pak Nur bisa menjadi salah satu di antaranya ya Pak Nur ya. Baik, kemudian kita ke pertanyaan berikutnya. Ini mungkin di luar tema kita tentang penetapan dapil atau juga kursi nih Pak Gi. Ini lebih ke KTP nih yang paling banyak ditanyakan masyarakat memang ya. Ada Bu Sri di Wonotunggal Batang. Selamat siang Bapak narasumber. Saya berdomisili di Dringgo Kidul Wonotunggal, tapi KTP saya Tangerang. Nah, apakah boleh saya menggunakan hak pilih saya di daerah domisili saya saat ini? Saya tinggal di Wonotunggal sudah kurang lebih 3 tahun berjalan, hanya saja KTP-nya masih KTP Tangerang. Terima kasih. Ya, Bu siapa? Bu Sri. Bu Sri, gini Bu Sri. Jadi pertama Bu Sri dicek dulu untuk mengecek bahwa Bu Sri masuk ke daftar pemilih. Coba dicek di hak pilihnya di Batang, misalnya di Batang, ada dia pindah ke Batang, itu pertama Bu Sri akan menjadi senamanya pemilih tambahan di TPS Batang, tapi dengan cara Bu Sri melaporkan dulu pindah. Oh gitu ya. Di Tangerang melaporkan bahwa dia akan memilih di Batang, misalnya itu. Jadi dari TPS itu dia akan membuat surat pindah itu, kemudian dia akan melaporkan ke TPS atau ke KPU Batang, sehingga mereka Bu Sri akan menjadi pemilih tambahan. Tetap Bu Sri karena dia punya KTP, karena salah satu syarat untuk menjadi pemilih adalah ber-KTP, dalam arti bahwa mereka bukan anggota Polri, itu punya hak pilih. Sehingga itu bukan anggota Polri, itu punya hak pilih. Sehingga itu bisa dengan syarat tadi, dengan cara menunjukkan surat pindah itu, Mbak. Iya, baik. Kalau Pak Gi melakukan pengawasan masih banyak Pak masalah-masalah EKTP seperti ini Pak Gi. Jadi kalau terkait dengan EKTP itu ini jadi persoalan Mbak ya. Jadi dari dulu ya. Jadi karena kan pendaftaran KTP itu kan modelnya pasif ya. Sehingga orang itu enggan untuk membuat KTP ketika tidak ada keperluan penting. Sehingga masih banyak kasus tidak melakukan perekaman dan sebagainya. Padahal buktinya agar orang bisa masuk ke daftar pemilih itu berdasarkan EKTP. Ketika orang tidak punya KTP, kemudian dia tidak di daftar pemilih, kemudian dia tidak akan punya hak untuk memilih Mbak, walaupun usianya dia tidak dapat, ketika dia tidak bisa menunjukkan EKTP atau KK misalnya itu. Karena ketika melakukan pemungutan suara untuk dia melakukan hak pilihnya itu harus menunjukkan EKTP di samping dia terdaftar sebagai pemilih, baik itu pemilih tetap di DPT tetap atau tambahan. Itu. Sehingga ini masyarakat ketika ya ini tahun-tahun politik ya, orang bilang tahun-tahun politik, silahkan untuk ketika yang tidak punya KTP yang usianya sudah 17 tahun ke kantor catatan sipil atau dan kependudukan untuk meminta itu Mbak, sehingga itu untuk bisa nanti pada saat hari H itu sebagai bukti bahwa dia punya hak pilih karena berdasarkan KTP yang usianya sudah 17 tahun. Iya, jadi KTP ini syarat wajib mutlaknya ya Pak Gi. Nah jadi itu tadi kawan untuk jawaban dari Pak Gi. Terima kasih Pak Nur, terima kasih Pak Agus, terima kasih Bu Sri di Wonotunggal. Kita masih ada sisa waktu untuk ngobrol bersama Ketua Bawaslu Kota Pekalongan. Silahkan Anda masih bisa bergabung bersama kami. Kita jeda dulu, kita geser ke ruang gatekeeper, kita jumpai Tri dengan 2 informasinya. Silahkan Tri. Iya, kawan, pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Perhubungan bersiap menghadapi arus mudik Lebaran yang diprediksi
Wilayah Jawa Tengah termasuk Kota Pekalongan akan dilintasi sekitar 1,7 juta orang pemudik. Salah satu persiapan yang saat ini dilakukan adalah menyiapkan 4 posko lebaran di beberapa titik lokasi dan jalur alternatif. Sementara untuk informasi lainnya, jelang momentum libur Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah 2023 dan libur sekolah, armada bis atau bis ini masih menjadi pilihan masyarakat untuk mudik dan berlibur. Jadi minat masyarakat untuk menggunakan bis pada momentum libur Lebaran Idul Fitri dan libur sekolah tahun ini mulai kembali menggeliat pasca pandemi COVID-19. Ella. Iya, baik, terima kasih Tri informasinya di pagi ini. Terima kasih juga untuk kawan-kawan kita yang masih bergabung. Dan kawan, kita akan lanjutkan lagi obrolan pagi ini setelah komersial break berikut ini. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. Berjuta-juta kemuliaan dan ganjaran telah dibuka selebar-lebarnya di bulan Ramadan ini. Inilah bulan paling mulia untuk seluruh penghuni alam semesta. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita mampu menempa jiwa sebulan penuh untuk mencapai pribadi yang fitri. Terima kasih Anda masih bersama kami FM 91,2 Radio Kota Batik. Disiarkan dari Jalan Kurinci 7 Pekalongan. Telepon 424 474 atau 428 900. Untuk informasi seputar Pekalongan, kunjungi web kami rkb.pekalongankota.go.id. Radio Kota Batik, news interaktif solutif. Selamat pagi, terima kasih Anda masih bergabung bersama saya Ella pagi ini. Dan kita juga masih ditemani Ketua Bawaslu Kota Pekalongan Bapak Sugiarto. Kita masih membahas tentang pencegahan pelanggaran dan pengawasan tahapan penataan dapil dan alokasi kursi DPRD Kota Pekalongan pada pemilu 2024. Kita sudah banyak ngobrol dengan Pak Agi dan juga sudah ada beberapa pertanyaan yang tadi sudah dijawab langsung ya oleh narasumber kita di pagi hari ini. Oh ya, ternyata ada yang gabung lagi Pak Agi. Mungkin sebelum kita ke tema kita bahas dulu beberapa pertanyaan yang masuk. Bu Wati di Kraton, Bapak mau tanya, unsur keterwakilan perempuan menjadi peserta calon anggota legislatif sesuai dengan peraturan, apakah juga menjadi fokus dari Bawaslu, Pak Gi? Ya, jadi terkait dengan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kota itu ada aturannya, salah satunya bahwa mereka harus memasukkan 30% di setiap daftar calon anggota DPRD Kota Pekalongan. 30% itu dengan dengan aturan begini, setiap 3 orang atau 3 calon itu harus ada 1 perempuan. Misalnya nomor 1, nomor 2, nomor 3 perempuan, nomor 4, nomor 5, nomor 6 perempuan, atau nomor 1 perempuan, nomor 2 laki-laki, nomor 3 laki-laki nggak apa-apa. Tapi dalam 3 itu, tadi interval 3 itu harus ada perempuannya. 3:1. 3:1 itu. Jadi itu keterwakilannya. Kemudian terkait apa tadi? Iya, jadi sesuai dengan peraturan apakah juga menjadi fokus dari Bawaslu? Ya, jadi ketika kemudian partai politik tidak mematuhi aturan itu kemudian oleh KPU dibiarkan. Ini kan proses itu kan karena teknis administrasi di KPU. Kemudian oleh KPU dibiarkan, ya ini salah satu fokus pengawasan kami. Kami memberi saran perbaikan ke ke partai politik dan ke KPU agar mematuhi aturan itu. Jadi itu salah satu bentuk pengawasan kita juga. Jadi karena itu diatur di undang-undang dan kita itu kan mengawasi pelaksanaan aturan undang-undang itu. Itu jadi semua aturan undang-undang kita awasi. Salah satunya
terkait dengan kebutuhan 30% untuk daftar calon tetap DPRD kabupaten kota. Oke, baik. Jadi ini masuk pengawasan Bawaslu juga Iya. ya Pak Agi ya. Ya mungkin kita kembali ke penetapan dapil ini Pak Agi. Boleh tahu bagaimana kinerja pencegahan dan pengawasan penetapan dapil oleh Bawaslu? Iya Mbak, jadi terkait dengan penataan dapil itu kita sudah ketika kita melakukan pemetaan kerawanan tadi, kemudian kita dalam bentuk pencegahan salah satunya kita menghimbau kepada KPU Kota Pekalongan agar mereka mematuhi prinsip-prinsip pembentukan dapil yang 7 prinsip itu. Kemudian kita selalu berkoordinasi dengan KPU agar setiap tahapan membuat rancangan untuk penataan dapil itu diinformasikan ke masyarakat. Dapil itu ketika membentuk sebuah dapil itu yang pertama bahwa data itu yang digunakan adalah data yang termutakhir. Jadi tadi bahwa dapil kan adalah kecamatan. Jadi data agregat kecamatan. Data. Kemudian yang kedua itu terkait dengan apakah sudah memenuhi prinsip-prinsip tadi 7 itu. Yang ketiga adalah peta wilayah. Jadi 3 itu Mbak. Yeah. 3 itu kemudian kalau itu jadi pengawasan kita. Yang pertama ketika KPU sudah mematuhi prinsip-prinsip pembentukan tadi 7 itu kemudian terkait dengan data. Data itu terkait dengan jumlah penduduk di kecamatan, kemudian di masing-masing kelurahan yang namanya itu data agregat kependudukan kecamatan. Yang ini selalu data mutakhir ya. Yang data mutakhir ya semester 1 atau semester 2 di 2022 dijadikan itu. Kemudian peta wilayah juga penting karena itu akan ketika kita bicara peta wilayah dapil itu tidak boleh misalnya kelurahan Pekalongan Barat itu ada kelurahan Bandengan wilayah yang nanti akan menentukan dapil itu masih dalam cakupan satu wilayah yang sama, kemudian dia juga tidak menggabungkan bagian kecamatan dengan bagian kecamatan lainnya, tidak menggabungkan bagian kelurahan di kecamatan itu dengan kelurahan yang ada di kecamatan lain misalnya. Kalau itu prinsip-prinsip itu tidak dilakukan. Kemudian kita juga memastikan bahwa KPU itu menentukan setiap dapil itu jumlahnya paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi. Jadi antara 3 sampai 12. Sehingga dapil itu tidak boleh misalnya Pekalongan Barat itu menentukan jumlah kursi 13. Karena aturannya bahwa setiap dapil itu harus 3 sampai 12. Sehingga apa? Ketika itu 13 ya berarti harus membuat dapil baru. Itu. Kemudian misalnya kecamatan itu kurang dari 3 kursi, ya harus menambah, jadi menggabungkan kecamatan itu menjadi agar lebih dari 3 atau sampai 12. Jadi kalau kurang itu tidak boleh, kalau lebih juga tidak boleh gitu. Baik. Karena aturannya itu. Karena regulasinya itu tadi paling sedikit 3, paling banyak 12. Jadi intinya bahwa pengawasan kita itu memastikan bahwa proses-proses penataan dan penyusunan dapil itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan gitu Mbak. Jadi itu prinsipnya yang dipegang ya Pak Agi ya. Nah ngomong-ngomong dapil di Kota Pekalongan sendiri bagaimana Pak Bi? Kita masuk 13 ya. Itu untuk detailnya kursi dan lain sebagainya. Ya, jadi prosesnya begini. Bahwa KPU RI itu mengeluarkan Perbawaslu nomor 6 tahun 2022 terkait dengan penataan dapil dan alokasi kursi untuk DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten. Di dalam peraturan KPU itu Jawa Tengah itu untuk DPRD RI itu ada di dapil 10, kemudian DPRD provinsi itu menjadi 13 dapil. Kemudian DPRD Kabupaten Pekalongan itu masuk untuk DPR di provinsi itu masuk dapil 13. Kemudian kita membentuk dapil. Kewenangan untuk penataan dapil khususnya untuk
DPRD dan DPRD provinsi itu bentuknya adalah yang sudah ditetapkan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sehingga KPU hanya berwenang untuk melakukan penataan dan alokasi kursi itu hanya untuk DPRD kabupaten kota. Itu makanya tadi prinsip-prinsip yang tadi saya sampaikan bahwa harus di satu tidak boleh lepas dari dapil provinsi itu, Mbak. Baik. Itu. Kemudian ini, Mbak. Jadi setelah itu karena tadi katakan bahwa ini adalah yang dipakai adalah data kependudukan yang termutakhir ya dari masing-masing kecamatan. Kenapa kemudian muncul di Kota Pekalongan kok kursinya beda dengan Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten Batang? Iya. Jadi di undang-undang itu sudah diatur bahwa jumlah penduduk yang lebih 300.000 sampai 400.000 itu jumlah kursi, alokasi kursi atau kuota kursinya itu 35. Kota Pekalongan berada di angka jumlah penduduk sekarang di semester 1 untuk 2022 berdasarkan dari KPU Republik Indonesia dan dari Dukcapil Kota Pekalongan itu ada 316.798, sehingga itu masuk ke kategori jumlah penduduk yang tadi ya, 300.000 sampai 435 ya. Karena untuk DPRD kabupaten kota itu di undang-undang bahwa alokasi kursi itu 20 sampai 55 kursi. Jadi tidak boleh lebih dari 55. Kalau 55 berarti itu jumlah penduduk yang 3.000 lebih baru dia dapat 55. Misalnya apa? Kota Semarang. Kota Semarang itu karena jumlahnya penduduk banyak, dia akan mendapatkan kuota misalnya 55. Kota Pekalongan karena ada di ring 300.000 sampai 400.000 itu 35. Yeah. Kemudian proses penyusunannya bahwa karena ini dapil itu dari kecamatan, jadi Pekalongan itu terdiri dari 4 kecamatan. Jadi dengan jumlah penduduk 316.798 itu dibagi. Dibagi bilangan pembagi penduduk, itu dibagi bilangan penduduk berarti itu akan mendapatkan jumlah kursi, Mbak. Misalnya begini, kalau di Pekalongan Barat itu yang besok namanya Pekalongan Kota Pekalongan 1, namanya dapil begitu, bukan namanya kota dapil Pekalongan Barat tidak, tapi namanya dapil dapil Kota Pekalongan 1 itu. Itu misalnya kalau di di Kota Pekalongan Barat itu Kota Pekalongan Barat, Kota Pekalongan 1 yang barat itu misalnya 97 sekian. Itu dibagi. Jadi jumlah penduduk di Kota Pekalongan itu dibagi 35 kursi. Karena kan kita 35 kursi itu 316 sekian dibagi 35 akan mendapatkan 9.000 sekian. Dari 9.000 sekian itu kemudian setiap masing-masing kecamatan Pekalongan Barat itu jumlahnya kurang lebih 90 sekian penduduk, 90.000 ya jumlah penduduk Indonesia. Nanti kita baca dulu, Mbak. Karena ini berkaitan dengan data, Mbak ya. Di Pekalongan itu di barat itu jumlahnya 97.200, 97.200, jadi kurang dari 100.000 ya. Itu kemudian itu dibagi, Mbak. Tadi, jadi perhitungannya berarti kalau 97.200 dibagi dari hasil pembagian 316.789 bagi 35 itu 9.051. Akhirnya akan mendapatkan di Pekalongan Barat misalnya itu akan mendapatkan 10 kursi. Jadi pembagiannya itu, Mbak. Akhirnya setelah dilakukan itu kita memastikan itu KPU harus menghitung itu. Kemudian setelah itu akan menemukan jumlah kursi.
masing-masing kecamatan. Jadi masing-masing kecamatan akan menjual kursi. Nah dari jumlah kursi itu kuota dia, kuota untuk masing-masing kecamatan. Misalnya Barat itu, kenapa Barat itu kok bisa 11 kursi? Karena dari 9 termasuk Pekalongan Barat ternyata sisa, akhirnya tambah 1. Sehingga di Kota Pekalongan karena jumlahnya itu harus 35, kan itu Mbak. Sehingga tidak boleh kemudian KPU berhenti sudah 32 saja. Nggak boleh itu, ya Pak? Nggak boleh, itu harus memenuhi 35 itu. Akhirnya berarti yang sisa itu di ranking sehingga memenuhi 35. Ketika di ranking ternyata Pekalongan Barat yang nanti menjadi Kota Pekalongan 1, dapil Kota Pekalongan 1 itu nambah 1 menjadi 11. Makanya di Kota Pekalongan ini, di Pekalongan Barat orang akan menyebut kalau dapil Kota Pekalongan 1 itu agak susah. Tapi untuk dapil Pekalongan Barat yang namanya dapil Kota Pekalongan 1 itu jumlah kursinya 11. Kemudian Pekalongan Utara itu 9. Kemudian Pekalongan Timur itu 8, kemudian Pekalongan Selatan itu 7. Nah, itu berarti sudah memenuhi prinsip-prinsip tadi itu, Mbak. Yang tadi. Jadi jumlah apa namanya? Jumlah kursi, kota kursi itu berarti dia kan lebih dari 3. Dan dia kurang dari 12 atau sama. Itu intervalnya sama itu. Nah, itu ini masyarakat harus tahu betul karena nanti di situ itu apa namanya mereka akan menyampaikan aspirasi mereka. Misalnya saya itu di Barat misalnya, otomatis saya tidak memilih dapil di Utara karena domisili saya di Barat. Otomatis saya akan memilih calon anggota DPRD di daftar calon tetap anggota DPRD yang ada di Barat. Nggak mungkin saya diberi calon anggota DPRD yang ada di Timur kan itu. Nah, ini yang perlu dipahami oleh masyarakat sehingga mereka paham betul bahwa ini loh calon saya di dapil saya tadi itu orang ini yang diajukan oleh partai 12 calon. Yang masuk ke daftar calon tetap nanti JTT itu ya 12 orang. Gitu? Paling sedikit 12 orang itu tidak. Jadi ketika kurang ya dia harus nambah, harus mencari yang tadi syaratnya 30% perempuan itu. Harus mencukupi itu ya. Kemudian kalau ya 7 itu 100% kan 7. 7. Kemudian 8 ya 8 gitu. Ya itu sebagai apa untuk aturan agar dasar partai politik mengajukan calon anggota DPRD, calon anggota DPRD Kota Pekalongan. Itu Mbak. Ini proses-proses ini masyarakat harus tahu sehingga memahami betul bahwa apa namanya penyusunan dapil itu memang tidak sembarangan. Masyarakat bisa memberi masukan ketika kemudian KPU menyampaikan rancangan penataan dapil dan alokasi kursi kemudian diumumkan, itu masyarakat wajib ketika ini ternyata ada sesuatu yang salah nih. Harusnya itu menurut mereka bahwa Barat itu harusnya tidak 12 kursi tapi 15 kursi. Kenapa harus 12? Mereka hanya punya argumentasi, punya analisis dan sebagainya. Nah itu untuk memastikan KPU kuota itu sesuai dengan aturan, kita juga membuat analisis sendiri. Jadi Bawaslu itu pertama kita itu mencermati, kemudian menganalisa, kemudian kita mengkaji, kemudian kita akan menyampaikan hasil itu KPU ketika ada sesuatu yang menurut Bawaslu ada dugaan tidak sesuai dengan aturan-aturan petunjuk teknis yang harus dilakukan oleh KPU Kota Pekalongan dalam rangka penyusunan dapil atau penyusunan penataan dapil untuk anggota DPRD DPRD Kota Pekalongan atau jumlah alokasi kursi yang seharusnya 3-12 yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi ini masyarakat harus paham betul. Jadi saya makanya ini adalah salah satu bentuk kita publikasi masyarakat tentang memahami bagaimana proses penataan dapil dan bagaimana tugas Bawaslu yang punya kewenangan untuk mengawasi proses itu. Sehingga ketika sudah diputuskan oleh KPU Republik Indonesia dengan SK itu sudah clear, sudah tidak ada masalah lagi terkait dengan penetapan dapil. Karena kalau kemudian timbul masalah, ini akan menjadi dalam tanda petik ya masyarakat tidak tidak puas. Itu makanya di proses-proses ketika
tahapan penyusunan dapil, penataan dapil itu masyarakat, terutama partai politik itu ya mereka ketika ada uji publik yang dilakukan oleh KPU yang memberi masukan sekiranya bahwa itu tidak sesuai dengan prinsip tadi. Mereka memberi masukan termasuk tokoh-tokoh masyarakat, termasuk warga ya, termasuk warga dan sebagainya yang punya pilih itu wajib, Pak. Sehingga ini tadi yang saya sampaikan clear, sudah tidak ada lagi masalah ketika sudah di SK-kan oleh KPU Republik Indonesia. Iya. Karena setelah itu tahapan lainnya akan berjalan lagi ya Pak Agi ya. Jadi intinya itu tadi untuk Kota Pekalongan masuk Dapil 13 di mana kita untuk di Kota Pekalongan ada 35 kursi terbagi dengan Kecamatan Pekalongan Barat 11 kursi, Utara 9 kursi, Timur 8 kursi dan Selatan 7 kursi. Itu baik. Pagi tidak terasa nih jam 10 sudah lewat 15 menit. Mungkin sebelum kita akhiri obrolan pagi ini ada lagi yang disampaikan ke masyarakat? Ya, jadi Bawaslu Kota Pekalongan ini himbau kepada masyarakat yang ada di wilayah masing-masing. Kemudian kalau kita tidak mengawasi, siapa lagi yang akan mengawasi? Kemudian bagi partai politik ini juga karena dapil adalah dasar untuk melakukan pengajuan calon anggota DPRD di Kota Pekalongan, ini menjadi perhatian khusus apakah penyusunan dapil itu sesuai dengan aturan apa tidak. Kalau kemudian itu dianggap belum, ya silahkan untuk melaporkan ke Bawaslu atau mereka langsung bisa ke KPU dalam rangka untuk meminta kejelasan itu. Sehingga harapan kami yang terakhir adalah mari kita sama-sama mengawal suara kita di masing-masing dapil itu, karena suara kita adalah aspirasi kita. Itu. Baik Pak Agi, terima kasih untuk informasinya pagi ini. Kita sudah membahas panjang lebar dan secara detail ya tentang bagaimana pencegahan pelanggaran dan pengawasan tahapan penataan dapil dan alokasi kursi DPRD Kota Pekalongan pada pemilu 2024. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Ella masih menemani Anda sampai nanti jam 12 siang.